太岁呀受哈，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 太岁呀。Adinata hari ini adalah Dewa Taisui. Pada saat mengundang, kita menyebut Namo Taisui diucapkan sebanyak 3 kali setelah Namo Huang Jingse Pusa. Para Mas Dharma, marilah kita membentuk mudra dan menjapa mantra hati Om Sukawati Prasnahum menyambut Maha Guru Sukawati Prasna memasuki ruang Dharma Sala. Sukawati Prasnahum, Om 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 Sukawati Prasnahum, Prasnahum, Om Sukawati 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 Prasnahum, Om Marilah kita memohon serta mempersilahkan Maha Guru untuk mempersembahkan dupa sambil diiringi musik gata pentupan. Teks pujian ada di buku Bhavana Sukawati Tantra halaman 1.
Memohon serta mempersilahkan Maha Guru menuju altar mandala api homa Dewa Taisui untuk mempersembahkan dupa. Memohon kepada Maha Guru Skoti Prasna untuk memimpin Maha Namaskara visualisasi. Maha Namaskara visualisasi, bersujud kepada Guru dan para Buddha di 10 penjuru alam. Om Ahum. Bersujud kepada para Bodhisatwa Mahasatwa. Om Ahum. Bersujud kepada para Dharmapala, Dakini, dan Dewa. Om Ahum. Menghormat kepada para Arya. Memohon dan mempersilahkan Maha Guru untuk memurnikan dan memberkati altar persembahan serta Dharmasala dengan Vajra Dorce dan Vajra Genta. Mempersilahkan Maha Guru untuk duduk di Dharmasana. Mempersilahkan para pandita Dharma Duta untuk duduk. Mempersilahkan para pandita Loka Parasraya untuk duduk. Mempersilahkan para Dharma Duta untuk duduk. Mempersilahkan para Mas Dharma untuk duduk. Pembacaan naskah doa serta formulir pesta acara oleh Pandita Loka Parasraya Mahadharani, lalu selanjutnya diberkati oleh Maha Guru Skoti Prasna. Naskah doa. Sembah sujud kepada para Buddha Bodhisatwa, Dharmapala, Dakini, dan Dewa. Sembah sujud kepada Adinata Api Homa 60 Dewa Taisui. Namo Taisuya. Terima kasih atas segala berkah dan perlindunganmu. Pada hari ini, Minggu 25 Februari 2024, atas adistana dan pemberkatan dari para Buddha Bodhisatwa, Wihara Skoti Prasna menyelenggarakan upacara Api Homa pemberkatan full berkah keberuntungan, kebahagiaan, dan keselamatan 60 Dewa Taisui. Kiranya para Buddha Bodhisattva berkenan memberkati agar upacara ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sempurna. Berkatilah para umat yang telah setus hati berpartisipasi menjadi donatur pada hari ini. Mereka adalah donatur utama Api Homa, keselamatan 60 Dewa Taisui, Taruna Wirano Lukman, Merlin Jandarto, Prinsesa Melia Lukman, Angelika Bianca Lukman, Giselle Vanessa Lukman, Fung Cetin, Bun Kang Hyong, Ricky Andrean Lesmana, Reni Andrean Lesmana, Fung Kwek San, Kenjo Alvino Lesmana, Liu Teho, Mulia Hernawan, Lisnawati Prasna atau Dewi Santika, Cheris Austin, Edgar Ausle, Arya Rahula Mulia, Tan Chun Sen, Leong Fu Chen, Su Herman, Sylvia Santosa,
Stepani Sariputa, Stephen Sariputa, Stari Sariputa, Anton Haliman, Lee Kian, Jacqueline Valentin, Caroline Novelin, Lincoln, Norita Apriliani, dan Elsa Victoria Ken. Donatur full berkah keberuntungan, kebahagiaan, dan keselamatan. 60 Dewa Taisui. Alexander Wijaya, Kerwin Wijaya, Jimmy Agus, Juliana Erlin, Kristianto Hugeng, Rizna Melati, Dalton Lorenzi, Jamie Lorenzi, Daniel Lorenzi, Jen Hugeng, Bestario atau Chen Yuanming, Natalia atau Chen Manli, Andrianto, Emily Glenn Wang, Go Chao Min, John Herbert, Chong Kim Kiat, Gilbert Justin, Trisno Pangestu, Keng Mehwa, Warna Sukma Kapa, Wensu, Choi Kencong, atau Cia Liling, Andi Purnomo, Feni Mayalinda, Rosita Supranata, Pang Jinghua, Irfan Jauhari, Jao Sun Lan, Akun, None Yulirat, Fung Cecin, Ricky Andren Lesmana, Gotama Maja, Vincent Siddhartha, Wenidia Anggreni, Ratna Dewisari, Anton, Mary, Rusli, Jainuddin atau Ayung, Desi Susanti, Madarani, Dharma Santi, Angeli, Jonathan Lee, Xiao Weilong atau Yulianto, Tan Hui Fen atau Aprilianti, Evelyn Feliciana, Clarissa Jocelyn, Susani, Vincent Jeven, Gautami Semu, dan Patricia. Dan donatur sukarela. Berkatilah para umat yang telah berdana minyak untuk altar Buddha Bodhisattva dan Dewa. Nama mereka telah terlampir di dalam naskah doa ini. Berkatilah altar mandala, tangka 60 Dewa Taisui, full berkah keberuntungan, kebahagiaan, dan keselamatan 60 Dewa Taisui. Formulir pendaftaran api homa, kayu homa, lingpat permohonan, dan parcel. Berkatilah seluruh persembahan api homa dan persembahan altar mandala yang didanakan para umat. Nama mereka telah terlampir di dalam naskah doa ini. Berkatilah semua umat yang telah berdana persembahan kepada Buddha Bodhisattva dan para dewa di altar utama, altar Adinata, dan altar para dewa lainnya, baik berupa buah, dupa, bunga, kue, makanan, minuman, kertas sembayang, dan lain sebagainya. Berkatilah Satyawan Sudana, Liana Sudana, Alwin Sudana, Andrew Sudana, Anthony Sudana, Francesca Catherine Sutaji, Michelle Benedict Sudana, Emma Felicity Sudana yang telah berdana konsumsi makanan pada hari ini. Semoga selalu diberkahi keperlindungan, kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Berkatilah Wang Xianlu yang telah berdana konsumsi minuman pada hari ini. Semoga selalu diberkahi kemakmuran dan kesejahteraan. Semoga para donatur dan umat yang telah berpartisipasi dalam upacara ini mendapatkan manfaatnya, yaitu mendatangkan keberuntungan, menciptakan kebahagiaan keluarga, memberikan dukungan, perlindungan, dan keselamatan bagi 12 nyo sepanjang tahun, menangkal bintang gelap atau nasib yang kurang baik, menetralisir energi negatif dan menyingkirkan roh jahat, berhindar dari bencana dan malapetaka, menundukkan kejahatan dan niat orang jahat, mengontrol dan menghentikan kekuatan buruk. Semoga semua umat selalu sehat, sejahtera, dan berhasil dalam usaha dan pekerjaannya. Semoga para umat mendapatkan berkah yang tak terhingga sesuai kebajikannya. Semoga 60 Dewa Taisui, para Buddha Bodhisattva, para Dharmapala, para Dakini, para Dewa memberkati. Om Taisuya Soha, Om Sukawati Prasna Hum.
Kita buka buku Bhavana Skoti Tantra halaman 2, menyanyikan Gata Persembahan Dupa atau Ceting Kenciacan. 坚定真相，奋起冲天上。那么相应开菩萨摩诃萨。 Marilah kita memvisualisasikan silsilah Skawati Tantra, memancarkan cahaya putih memberkati kebijaksanaan dan kesejahteraan para umat. Mudra pembukaan. Mengucapkan mantra pembersihan hingga mantra Dewa Bumi. Om Siuli Siuli Maha Siuli Siu Siuli Soha. Om Siu Do Li Siu Do Li Siu Mo Li Siu Mo Li Soha. Om San Ren Ren Sa Soha. Namo Samando Motonam Om Tulu Tulu Diwe Soha. Memuliakan nama Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, Dakini, dan Dewa. 南无本师释迦牟尼佛，南无西方极乐世界阿弥陀佛，南无药师琉璃光王佛，南无重阳毗卢遮那佛，南无南方宝胜佛，南无东方阿处佛，南无北方不空真救佛，南无弥勒菩萨，南无观世音菩萨，南无大势至菩萨，南无地藏王菩萨，南无大悲三开佛母，南无文殊舍利菩萨，南无不现菩萨，南无千手千眼观世音菩萨，南无无极药者净母大天尊，南无大悲莲花龙舍，南无黄金遮菩萨，南无太岁，南无太岁，南无太岁。 南无玉皇大帝，南无金刚萨埵，南无太上老君，南无大摩主师，南无准提佛母，南无七供佛，南无舍面佛，南无先天上帝，南无齐天大圣佛，南无焰摩天，南无多杰法母，南无功夫者，南无苍天使，南无派度母，南无律度母，南无尊胜佛母，南无莲花生大师，南无天上圣母，南无库鲁库雷佛母，南无生面空性母，南无清香天女，南无爱然明王，南无千老地神，南无维陀菩萨，南无七兰菩萨，南无摩利支天菩萨，南无色轮金刚，南无谢金刚，南无大威德金刚，南无金刚手菩萨，南无佛母金刚，南无慧智金刚大千色王佛，南无大黑天，南无重阳大圣不通明王，南无迦楼楼，南无黄财神，南无红财神，南无马刀明王，南无普巴金刚，南无舍他天王，南无西海龙王，南无福德真神，南无北向将军，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，南无摩诃般若波罗蜜。 Maha Namaskara, bersujud kepada Guru dan para Buddha di seluruh penjuru alam dengan mudra Anjali. Om Ahum. Maha Persembahan, membentuk mudra persembahan, memvisualisasikan seluruh persembahan di altar mandala menjadi berlipat ganda, dengan tulus mempersembahkan kepada Guru, Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, dan semua makhluk hidup di alam semesta. Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum, Ratna Mandala Puja Mega Ahum. Mengucapkan mantra 4 perlindungan atau catur sarana, memvisualisasikan para guru, Buddha, Dharma, dan Sangha bersatu menjadi cahaya putih yang mengabisekakan sadakah.
Namo Guruya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Sanghaya. Melaksanakan sima bandana atau perlindungan diri sebanyak 7 kali. Om Vajrakini Humpe, Om Vajrakini Humpe. Mengucapkan sutra Kawang Kuan Yin Janjing. 无上甚深微妙法，百千万千难遭遇。我今千万的所者，愿解如来真实义。高望观世音真经，难忘观世音能救诸苦Menyanyikan naskah 4 ikrar mulia dan dilanjutkan dengan naskah pertobatan, ulangi sebanyak 3 kali. 众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿随，佛道无上誓愿传，众生过一者所生，一切我起皆忏悔。 Menjapa mantra hati Bodhisattva Skoti Prasna Kuning. Visualisasi japa mala. Peganglah japa mala dengan tangan kanan dan kiri dan rentangkan di depan dada. Menjapa mantra hati Bodhisattva Skoti Prasna Kuning. Om Sukawati Prasnahum sebanyak 108 kali. Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum. Kita membaca lembaran Sutra Kaisar Langit atau Tian Kung Janjing. 一百天地空恩深，200宝镜在明心，空中色天王念，南无阿弥陀佛。 Menjapa mantra hati Dewa Taisui Om Taisuya Soha sebanyak 108 kali. Om Taisuya Soha, Om Taisuya Soha, Om Taisuya Soha, Om Taisuya Soha, Om Taisuya Soha. Selanjutnya memohon dan mempersilahkan kepada Maha Guru Skoti Prasna untuk memimpin upacara api homa, melaksanakan ritual api homa, mempersilahkan para Mas Dharma untuk bangkit berdiri dan tetap berada di tempat sambil membentuk mudra serta menjapa mantra hati Om Sukawati Prasnahum untuk mengantar Maha Guru menuju tungku api homa untuk memimpin puja api homa. Selanjutnya mempersilahkan kepada para pandita dan lembaduta yang bertugas untuk menempati posisinya masing-masing. Om Sukawati Prasnahum, 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 Om Sukawati Prasnahum.
Para umat mau kembali menghadap altar utama. Harap perhatikan layar proyektor. Setelah Maha Guru duduk, dipersilakan kepada seluruh umat untuk duduk kembali. Selama prosesi puja api homa, para umat diharapkan untuk berkonsentrasi membentuk mudra, menjapa mantra hati dan bervisualisasi Adinata Dewa Taisui, juga seluruh Buddha, Bodhisattva Mahasatwa, para Dharmapala, para dewa dan para dakini turun memberkati tungku homa dan seluruh persembahan agar segala doa, permohonan dan segala yang dicita-citakan tercapai dan mendapatkan keberhasilan. Tai Suya Soha, Om 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 Tai Suya Soha, Silakan duduk kembali. Om Tai Suya Soha, 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 Om Tai Suya Soha,
soha, Om Tai Suya 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 soha. Para umat diharapkan Om Tai untuk berdiri, Suya kita akan menyambut Maha Guru Om Tai masuk di ruang Suya dharma sana. soha, Om Tai Suya soha, Om Tai Suya soha, Ritual Om Abhihoma Tai telah Suya selesai. soha, Para Om umat dharma Tai mohon Suya berdiri tetap soha, berada di tempat Om Tai sambil Suya membentuk mudra soha, serta Om menyapa Tai mantra Suya hati. soha, Mengundang Om Maha Guru Tai Swati Suya Prasna soha, memasuki ruang dharma Om sala Tai dan duduk Suya di dharma soha. sana. Sukawati Prasnahum, Om 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 Sukawati Prasnahum. Memasuki meditasi. Visualisasi meditasi. Di atas langit biru cerah tanpa awan, muncul para Buddha Bodhisattva dari 10 penjuru. Kemudian di hadapan Sadaka muncul cakra Padma, yang di atasnya terdapat bijaksara berwarna merah. Pada saat ini, Sadaka bervisualisasi, memberikan persembahan dengan tulus kepada para Buddha Bodhisattva bagaikan cahaya putih, sehingga Buddha Bodhisattva berkenan dan memberkati dengan cahaya putih pula. Cahaya kebajikan Sadaka dan cahaya pemberkatan Buddha Bodhisattva bersatu. Cahaya tersebut menyebar sampai menyinari bijaksara merah yang berada di tengah cakra Padma. Bijaksara merah berputar searah jarum jam, kemudian berubah menjadi Mahadewa Taisuye. Wujud beliau sangat agung berwibawa, duduk di atas seekor cilin berwarna hijau. Mahadewa Taisuye mengenakan jubah kebesaran seorang jenderal langit, memiliki 3 kepala, 6 lengan yang memegang Dharma Yudam, 2 tangan di bagian depan memegang tombak kebesaran, tangan kiri lainnya memegang simbol matahari dan sangka, tangan kanan memegang bulan dan ganta. Kemudian Mahadewa Taisuye memancarkan sinar berwarna merah menyinari tubuh Sadaka, sehingga segala karma warana Sadaka hilang lenyap keluar melalui pori-pori tubuh bagaikan asap hitam yang lenyap di angkasa. Bervisualisasi. Di depan Mahadewa Taisuye muncul 60 Dewa Taisui yang bertugas menjaga perputaran tahun, yang terdiri dari 60 Dewa Pejabat dan Dewa Jenderal Taisui. Kemudian 60 Dewa Taisui berubah menjadi cahaya merah, dan cahayanya bersatu menjadi seutas sinar berwarna merah yang melesat ke angkasa, kemudian membusur memasuki ubun-ubun Sadaka. Sinar tersebut masuk dan menyebar ke seluruh tubuh, sehingga Sadaka dipenuhi keberuntungan, kebahagiaan, dan keselamatan. Baiklah, sekarang kita memasuki meditasi. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Menjapa mantra hati Mahadewi Yauco Cimo, Om Jinmu Siddhihum sebanyak 108 kali. Om Jinmu Siddhihum, Om Jinmu Siddhihum, Om Jinmu Siddhihum, Om Jinmu Siddhihum,
Om Chinmu Siti Hum. Menjapa mantra hati 4 pelindung Dharma. Menjapa mantra hati Mahabodhisatwa Avalokiteswara 1000 tangan 1000 mata. Namo Samanto Motonam Wajala Tamosye sebanyak 21 kali. Namo Samanto Motonam Wajala Tamosye. Menjapa mantra hati Kalacakra Vidya Raja. Om Ha Kamala Walaya Soha sebanyak 21 kali. Om Ha Kamala Walaya Soha. Menjapa mantra hati Bodhisatwa Marici. Om Molici Soha sebanyak 21 kali. Om Moli Zihi Soha. Menjapa mantra hati Ucusma Vidya Raja. Om Cilotonan Humre sebanyak 21 kali. Om Cilotonan Humra. Menyanyikan sutra pelimpan jasa atau Hui Xiangji. 愿你这功德庄严佛净土，同生极乐国。 Masing-masing berdoa dalam hati. Terima kasih kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, Dagini, dan Dewa. Terima kasih kepada Mahadewa Taisui. Terima kasih para Buddha, Bodhisattva, para Dewa Taisui. Kiranya engkau semua senantiasa berkenan untuk memberkati, mendengarkan, dan mengabulkan doa dan harapan kami. Semoga semua cita-cita kami tercapai. Melantunkan 100 aksara Fraja Satwa. Usai itu kita ucapkan mantra penyempurnaan sebanyak 3 kali. Om Peta Sato Samaya Marupalaya Peta Satu Tirupa Dija Zomi Bawa Peta Bawa Maha Samaya Sato Om Peta Sato Ahumbe, Om Peta Sato Ahumbe, Om Peta Sato Ahumbe. Maha Namaskara visualisasi. Bersujud kepada Guru dan para Buddha di 10 penjuru alam dengan mudra anjali. Om Ahum. Selanjutnya memohon dan mempersilahkan Maha Guru Swati Prasna untuk menyampaikan Dharma Desana hari ini. Para umat Dharma, sebelum kita mendengarkan Dharma Desana, marilah kita beranjali. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, Dakini, dan Dewa, khususnya kepada Adinata Apihoma pada hari ini, yaitu Mahadewa Taisui dan juga 60 Dewa Taisui yang telah berkenan hadir memberkati sehingga upacara Apihoma bisa berjalan dengan baik, lancar, dan juga sempurna. Amitofo. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Wihara Sukawati Prasna, terima kasih kepada seluruh rohaniwan yang hadir dan juga bertugas pada upacara Apihoma hari ini, kepada semua sesung sece umat Dharma yang hadir mengikuti upacara Apihoma sekaligus telah berpartisipasi. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, dan juga keselamatan dari 60 Dewa Taisui. Amitofo. Ya, Amitofo sesung sece, selamat sore, selamat hari Minggu. Ya, hari ini tentunya semua semangat ya. Semangat ya. Semangat ya, karena hari ini juga Maha Guru lihat, wah ternyata upacara Apihoma hari ini 60 Dewa Taisui itu memberikan antusiasme yang sangat besar bagi kita semua ya, karena dilihat dari hari ini juga ramai yang hadir mengikuti upacara Apihoma ya. Semoga kita semua selalu beruntung ya di tahun ini maupun di tahun-tahun kedepannya, karena kita mendapatkan berkah dari 60 Dewa Taisui supaya kita bisa beruntung, bahagia, dan juga selamat di setiap pergantian tahun. Amitofo. Ya, tentunya di awal-awal tahun ya, seperti biasa pasti kan upacara Apihoma Maha Guru mendapatkan
petunjuk gitu ya dari Buddha Amitabha gitu kan ya untuk menyusun misalkan Abhihoma apa aja yang akan diselenggarakan di Vihara Sukawati Prasna ya. Jadi setiap itu tuh sudah sebelum pergantian tahun, entah 5 bulan sebelumnya gitu ya atau setengah tahun sebelumnya memasuki tahun yang baru, itu akan diberi petunjuk adinata Abhihoma apa saja yang akan diselenggarakan di tahun yang akan datang. Seperti itu ya. Jadi kalau tema biasanya Mahaguru tuh belum tahu temanya itu akan seperti apa. Tapi untuk adinatanya itu sudah diberitahu terlebih dahulu. Berarti dikasih tahu bahwa yang ada dihomakan nantinya itu adalah ya Buddha ini, Bodhisattva ini, Mahadewa ini, ya kan, Dakini apa gitu ya. Kemudian Dharmapala apa gitu ya. Nah itu ini kan selama 12 bulan. Begitu ya. Nah biasanya temanya itu baru akan diketahui setelah tidak lama memasuki ya bulan yang akan diselenggarakan Abhihoma pada adinata tersebut. Begitu ya. Paling untuk kayak perlengkapan, rupang, kemudian juga barang-barang Abhihoma itu yang dicari dan juga disediakan itu sudah dikasih tahu sebelumnya. Kalau adinata ini perlengkapannya adalah ini yang harus dicari gitu, seperti itu gitu. Tapi tema sesungguhnya dengan perlengkapan itu apa itu belum tahu biasanya gitu. Udah mau deket, nah baru akan dikasih tahu temanya ini adalah ini baru disusun draftnya gitu, draft untuk kayak flyer yang biasa untuk diumumkan dan juga untuk memberikan penjelasan melalui video biasanya seperti itu ya. Nah biasanya tuh sebulan tuh nggak berasa ya kadang-kadang ya. Baru aja kayak selesai, tiba-tiba udah harus mempersiapkan lagi gitu. Nah, kadang kita kayak seperti kegiatan itu kayak dikejar-kejar sama kegiatan gitu. Tapi banyaknya kegiatan ini memang merupakan salah satu misi buat kita juga gitu. Karena di sana kan juga ada ya dituliskan visi misinya yang memperbanyak kegiatan yang ada di wihara kan. Nah, itulah ya, itu adalah visi misinya seperti itu. Makanya kita di sini kegiatannya itu beriringan terus gitu, seperti itu. Nah, itu adalah merealisasikan visi dan misi bagi aliran kita. Amitabha. Ya, bulan kemarin kita sudah dibuka dengan Abhihoma Raja Jambala, ya kan? Ya, berhubungan dengan rezeki, ya kan? Bulan ini kita 60 Dewa Taisui, ya kan? Kemudian bulan depan tentunya sudah tahu ya, karena sudah di kalender, kita akan ketemu dengan Hayagriva Widyaraja. Ya. Kemudian bulan yang akan datang lagi kita akan ketemu dengan Jambala merah. Ya. Berarti kuning, merah, merah, merah. Ya. Di awal itu kan gitu ya. Kuning melambangkan rezeki kesejahteraan. Ya kan. Merah, merah, merah ini melambangkan keberuntungan. Ya kan. Hoki. Jadi rezeki dan keberuntungan di awal tahun itu Buddha Amitabha itu sudah mengatur dan menyusun supaya bisa dibukakan kepada kita semua di awal tahun, supaya di tahun tersebut kita mungkin tidak mengalami kesulitan ya. Mungkin di saat kita sedang menuai karma buruk ataupun di saat kita sedang bernasib yang kurang baik, kita tidak mengalaminya sampai benar-benar terpuruk gitu ya. Ada aja kuizinnya, ada aja pertolongannya, ada aja bantuan-bantuannya, ya kan, yang kita dapatkan, ya. Nah, tapi itu pun juga kuizin, keberuntungan, bantuan dan lain sebagainya, itu pun juga pasti akan disesuaikan dengan karma baik kita, ya. Apa yang kita tanam, ya, di kehidupan lampau apa, ya kan, kehidupan sekarang itu apa, ya kan. Nah, itulah yang akan menentukannya, ya, seperti itu. Ya, jadi di saat hari ini Mahaguru mungkin tidak memberikan penjelasan lagi mengenai adinata maupun tema dari upacara Abhihoma ini, karena tentunya sudah tahu dari video penjelasan. Ya, hari ini Mahaguru hendak memberikan Dharma Desana yang berhubungan dengan keberuntungan. Ya, karena kan temanya ini adalah keberuntungan, kebahagiaan dan keselamatan. 60 Dewa Taisui. Kalau misalkan kita beruntung,
kita bahagia nggak? Ya, apa-apa aja kita beruntung ya gitu ya. Ada aja gitu ya pertolongan yang datang kepada kita. Kita lagi ngapain, ada aja yang bantuin kita ya kan. Kita mengalami kesusahan, ada aja yang menolong. Ya, itu adalah keberuntungan kita ya kan. Terus kita dapat rezeki ya kan, dapat ini tiba-tiba datang dapat begitu aja. Ya, itu adalah satu keberuntungan, lucky. Ya, biasanya kalau Imlek kan suka ya kita masang hok gitu ya. Hok ya, lucky pasti kan punya warna merah gitu ya. Nah, itu adalah kita berharap kita bisa mendapatkan ataupun didatangkan ke beruntungan gitu, sesungguhnya ya. Nah, tapi apakah kita semua ini juga membawa keberuntungan masing-masing enggak gitu? Ya kan? Ya kan? Keberuntungan itu datang dari mana? Yang ada dalam diri kita. Ya kan? Dari mana? Tentunya itu berasal dari karma-karma baik kita di kehidupan yang lampau. Sehingga di saat kita lahir ke dunia saat ini, kita diikuti oleh yang namanya hoki ataupun keberuntungan itu. Gitu. Ya, ada orang yang keberuntung ya kan, pasang undian langsung, wih bisa dapet gitu kan ya. Nah, gitu kan ya, beruntung kan gitu kan. Nah, tapi kan bisa itu jalurnya nggak jalur Buddha Bodhisattva gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kalau ada juga kan yang kayak seperti ada apa ya, kayak sayembara ataupun kayak seperti undian ya kan, kayak di majalah apa gitu kan ya, ada kan majalah-majalah gitu yang ini kan suruh kumpulin gitu ya, suruh kumpulin kupon atau menjawab pertanyaan, itu hadiah pertama dapat berapa, hadiah kedua dapat berapa, nah seperti itu ya. Nah, itu kita boleh ikut kok, kita boleh kayak gituan ya, untuk apa namanya, menginikan keberuntungan kita ya gitu. Nah, ini pun juga sebenarnya pengalaman dari Maha Guru juga ya, tentang keberuntungan itu ya. Dulu waktu saya bekerja ya kan, saya kan bekerja sama seorang bos yang asal Singapura ya. Tapi di Jakarta ada bos perwakilan. Jadi bos besarnya di Singapura. Jadi bos di Indo, misalkan Indonesia tuh ada yang di Ambon siapa, kemudian di Jakarta siapa, ya kan, kemudian di Sumatera siapa, begitu ya. Nah, saya ini ikut dengan bos yang ada di Jakarta, ya. Itu sebenarnya saya bekerja cuman sekali seumur hidup, ya kan. Maksudnya tuh cuman sekali-sekalinya saya bekerja dengan bos ini, gitu ya. Nah, karena waktu lulus SMA itu kan nggak bisa kuliah, ya kan. Akhirnya ada apa ya, keluarga yang bantu saya untuk les, ya, les komputer, ya kan. Komputer itu dulu masih Lotus, ya, masih apa ya, masih apa namanya? Ya, pokoknya Lotus apalah gitu lah, ya. Masih itu ya. Kemudian pas sudah les selama 6 bulan, ya, beruntung sekali ada yang nawarin pekerjaan, ya kan, gitu. Kebetulan yang bekerja sama bos saya ini, ya kan, cewek ya, dia hamil, gitu ya. Jadi dia hamil, dia mau cuti hamil. Nah, kemudian dia cari buat penggantinya sementara, gitu, selama dia cuti hamil, gitu. Nah, akhirnya ketemu saya, ya kan. Kemudian saya ke kantor tersebut. Kantornya itu ada di Jelambar. Ya, dulu saya kerjanya di Jelambar, ya, dekat Dutamas itu, gitu ya. Nah, di situ setelah bos ketemu gitu, ketemu saya gini, oh ya udah, setuju gitu kan. Akhirnya saya diterima, gitu kan. Nah, kemudian mungkin pas di saat bekerja itu, ya kan, saya bisa bekerja dengan baik. Ya, kemudian juga mungkin bos lihat, oh kerjaannya oke lah gitu ya, bisa atau apa gitu ya. Nah, orang yang mau masukin saya setelah 3 bulan cuti melahirkan, ingin bekerja lagi gitu ya, ke perusahaan itu, datang ke perusahaan saya, ketemu bos, ternyata bos nggak mau pakai dia lagi, seperti itu gitu ya. Dia lebih mempertahankan saya untuk bekerja di perusahaannya, gitu. Gitu ceritanya ya, sesek-sesek. Ya. Nah, kemudian udah, akhirnya saya yang bekerja, ya kan. Saya di situ bekerja selama 6 tahun. Ya, 6 tahun. Ya, kemudian suatu kali ya, bos saya itu langganan majalah. Ya, langganan majalah. Dulu kalau nggak salah namanya majalah Gatra. Ya, susun-susun ya. Saya buka ya, gitu ya.
majalah Gatra. Jadi setiap bulan itu majalah Gatra selalu dikirim ke kantor saya gitu. Saya selalu menerima majalah itu. Nah, bos suka baca majalah itu, nggak taunya kan. Nah, jadi bos kalau baca-baca ya, ternyata dia suka baca-baca itu. Di situ ada kayak undian untuk mengumpulkan kupon. Jadi kayak misalkan satu halaman majalah itu, di bawahnya ada kotak kupon yang itu harus digunting, ya kan? Yang harus digunting dan kemudian itu harus ditempel di kartu pos. Ya, jadi edisi bulan ini tempel. Jadi harus mengisi sampai 6 bulan, gitu ya. 6 bulan edisi gitu. 6 bulan edisi baru dikirim ke kantor majalah Gatranya, gitu. Nah, hadiahnya itu 25 juta untuk yang yang nomor 1 gitu. 25 juta yang nomor 1 ya. Kemudian bos saya kan selalu suruh saya kan gitu, tolong guntingin. Dia kan nggak mau ya, sibuk yang urusan lainnya, tapi dia mau ini isi undian itu gitu kan. Kamu ituin ya, guntingin, terus kamu ituin di kartu pos, tempel-tempel, terus kamu kirim ya ke Gatra gitu ya. Pengirimnya atas nama bos saya dengan alamat kantor, seperti itu. Nah, setiap 6 bulan sekali gitu kan, ya itu dia suruh saya kirim gitu kan ya. Nggak pernah dapet gitu ya. Nah, terakhir bos saya bosen gitu ya. Majalah diterima saya udah ada numpuk beberapa gitu kan. Terus saya tanya, bos ini mau di ini lagi nggak gitu? Nggak usah lah katanya. Nggak pernah dapet katanya, percuma katanya gitu kan. Udah gitu, lah ini kan sayang, saya bilang gitu. Sayang kalau nggak diiniin. Nah, bos saya bilang apa? Udah kamu aja isi katanya gitu. Kamu isi buat kamu aja katanya gitu. Saya nggak mau lagi katanya gitu. Oh, gitu, nggak apa-apa saya isi gitu kan gitu. Nggak apa-apa saya masukin. Ya nggak apa-apa, kamu aja katanya gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah itu saya guntingin gitu kan, karena udah kebiasaan ngeguntingin itu, tempel kan di kartu pos, saya kirim, ya kan. Sekali kirim, ya kan, kirim ke itu, pertama kali kirim kartu pos itu saya langsung dapat sesungguhnya. Ya, langsung dapat. Dan itu waktu dapat itu saya tidak tahu. Ya. Tidak tahu tuh. Pokoknya ya kirim aja kayak seperti ngirim yang disuruh bos, saya kirim aja gitu kan. Tapi saya nggak nungguin juga gitu kan. Itu ada apa enggak, ya nggak kepikiran. Nah, kemudian salah satu karyawan di perusahaan ini yang baru sama saya, dia kalau nggak salah dia bagian keluar gitu. Misalkan kayak bawa bayar pajak, kayak misalkan urusan untuk yang bagian luar, dia gitu kan. Nah, suatu kali saya pas lagi di kantor, dia datang siang-siang kan ke kantor gitu. Dia kan memang jarang ada di tempat. Jadi datang sebentar dia pergi gitu kan. Nanti dia baru balik lagi mungkin siang atau sore baru balik lagi. Gitu kerjanya seperti itu karena bagian luar gitu. Nah, nggak taunya dia menerima surat dari majalah Gatra gitu kan. Dia menerima surat, dia udah buka juga itunya, amplopnya gitu kan. Nah, itu kan memang pakai nama saya nggak pakai nama bos lagi, cuman tetap alamat kantor gitu. Cuman saya ganti nama dengan nama saya, bos sudah nggak mau kok gitu kan ya. Ya udah saya aja deh gitu. Nah, akhirnya dia bilang, nih kamu dapat surat katanya gitu kan. Nah, surat apa gitu kan? Lihat aja katanya, gitu kan. Dia udah buka, dia pasti udah tahu dong gitu kan. Dia dapat hadiah, dia juga nggak ngomong-ngomong apa kan. Ya udah, mungkin dia pikir, ya udah lo surat kamu kan, ya kan. Ya udah, saya buka. Wah, dapat 25 juta sesungguhnya. Aduh, kayak apa ya? Bener apa enggak ini ya gitu ya. Udah gitu. Dan surat itu udah mau deadline. Kalau nggak salah tinggal 2 hari lagi gitu. Itu ternyata surat itu udah nyampe agak lama, diterima sama sama dia gitu. Nah, 2 hari sebelum batas akhir itu dikasih ke saya gitu loh. Wah, gimana ya ini masih bisa apa enggak gitu kan. Nah, gitu. Akhirnya kan saya giniin persyaratannya gitu kan. Udah gitu dia kan bakal kirim ke rekening kan. Jadi saya kirim rekening gitu kan. Ya udahlah, ya terima ya enggak, ya enggak ada masalah juga gitu kan. Gak terlalu, tapi kan excited juga kan. Bener enggak sih dapat segini gitu kan. Nah,
Akhirnya setelah kirim ke sana, bener Sesung Sece, masuk ya. Jadi di situ tuh 25 juta dipotong pajak berapa persen ya? 20% apa berapa ya? Jadi saya dikirimnya 20 juta bersih masuk ke rekening saya. Amin Allah. Ya, seperti itu ya Sesung Sece ya. Nah, jadi sebenarnya kalau hal keberuntungan, ya itu kadang kita nggak pernah tahu kita membawa keberuntungan itu atau tidak, ya kan? Biasanya kita akan bisa mengenali diri kita sendiri, gitu. Akan bisa tahu, oh saya ini membawa keberuntungan nggak ya buat lingkungan kita, lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan, seperti itu. Nah biasanya tuh akan bisa dideteksinya dengan energi yang ada di dalam diri. Ya biasanya kalau misalkan kita lihat dia akan memiliki energi yang meningkat, ya kan? Nah biasanya seseorang yang memiliki energi yang meningkat, yang bagus, bersih, ya kan? Nah terang, ya itu biasanya orang tersebut itu membawa keberuntungan. Ya sesungguhnya dia bisa memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang terus mengalami peningkatan. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini, jika dia bekerja di satu tempat, ya kan, atau dia memiliki lingkungan keluarga, memiliki pasangan, yaitu ya, dia bisa memberikan keberuntungan di lingkungan tersebut. Begitu saja, ya. Tapi biasanya itu jarang disadari oleh kita. Begitu, ya. Nah, dulu Mahaguru juga terpikir ya, dulu waktu kerja, ya, kerja di Jambar, ya, itu masih satu kantor, satu ruko, ya kan, ruko kan cuma satu. Nah, kemudian setelah udah berapa kerja situ, ya bos mempertahankan saya untuk kerja di situ, kemudian bos ngambil ruko yang sebelah, ya kan, tapi itu masih ngontrak Sesung Sece, ya. Ruko kantor yang pertama dia ngontrak, ya. Kemudian ambil yang sebelahnya lagi dia kontrak, jadi jebolin, gitu, dijebol untuk nginiin barang-barang. Dan kala itu dia mengalami peningkatan juga, gitu, peningkatan dalam omset dari pembelian, ya kan, banyak bos-bos yang dari Taiwan, Arab, apa segala macam datang ke Indonesia untuk lihat dia punya kayu, gitu kan. Nah, mereka ini minta kirim langsung pakai kontainer, jadi sering melakukan pengiriman keluar gitu. Nah sampai itu pun juga akhirnya dari 2 ruko yang dia sewa sampai akhirnya dia beli ruko deret 4 apa 5, kemudian yang deret 2 atau 3 lagi ya itu di Daan Mogot Baru. Terus waktu Daan Mogot Baru itu masih baru dibangun ya Sesungguhnya. Jadi dia beli langsung beberapa ruko berderet gitu. Wah, itu kan kemajuan ya Sesungguhnya ya. Dia mengalami omset yang sangat besar gitu. Jadi kan saya berpikir, oh itu mungkin kenapa bos mempertahankan saya untuk kerja di situ. Ya Sesungguhnya. Ya, kita nggak pernah tahu ya. Soalnya ini pun juga kita saling memberikan keberuntungan. Bos memberikan keberuntungan buat saya. Ya buktinya dia nggak mau ini kasih ke saya keberuntungan itu. Ya kan, saya bisa mendapatkan undian sebesar 20 juta, gitu kan. Nah kemudian itu berbalas ke perkembangan dari usaha bos juga gitu, ya kan. Dia mengalami kemajuan-kemajuan juga gitu. Sebenarnya itu adalah saling yang namanya menguntungkan satu dengan yang lain, ya Sesungguhnya. Ya. Dan mungkin juga pada saat itu antara saya dengan atasan itu mungkin ada kecocokan, ya. Biasanya kalau kita manusia itu kan pasti kan hap apa ya gitu ya. Saya hapnya apa gitu kan ya. Kayak saya misalkan kelinci, ya hapnya apa? Kambing, babi. Ya kan itu yang hap dengan saya gitu. Jadi kalau misalkan saya ketemu sama yang sio babi atau yang sio kambing, itu biasanya mereka akan sama-sama mengalami kesuksesan sesungguhnya. Begitu, ya. Kebetulan di tempat kerja itu saya sio kelinci, ya kan. Kemudian bos saya sio babi, sesungguhnya, ya. Amitowo. Seperti itu ya. Nah, itu kan nggak bisa dipungkiri. Memang itu ada yang namanya keterhubungan antara elemen kita, gitu. Elemen dan sio kita berdasarkan kelahiran kita, ya kan. Seperti itu. Ada keterkaitan.
keterhubungan sesungguhnya gitu. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu di luar dari kita mungkin sering ibadah, sering buat kebajikan, mungkin ya sekarang ya, dan lain sebagainya. Tapi keberuntungan itu sesungguhnya itu bisa ada dan mengikuti diri kita dari yang mana? Kita bisa dipenuhi keberuntungan selain kita melakukan kebajikan, ya. Selain kita melakukan perbuatan baik. Dari mana kita bisa mendapatkan keberuntungan itu? Dari mana? Ada yang tahu? Dari kepercayaan dan juga tanggung jawab. Ya. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa memegang namanya kepercayaan dan juga tidak bertanggung jawab, maka kita pasti akan sulit mendapatkan yang namanya keberuntungan. Begitu, ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan pekerjaan, kita harus bisa dipercaya, ya kan? Kayak sepertinya saya terhadap bos, terhadap perusahaan, ya kan? Saya kan sudah pernah cerita bahwa kerja cuman perempuan sendiri, karyawan semua laki-laki, dan saya bagian pegang laci kas, ya, yang isinya cek, giro, ya kan, dolar, ya, kemudian duit cash, ya. Jadi kalau misalkan bos saya itu dia kan kalau ke Jakarta mungkin berapa minggu, kemudian dia pergi lagi ke luar negeri, ya kan, balik pergi lagi ke luar kota gitu kan. Jadi biasanya dalam 1 bulan itu paling sedikit dia cuma ada di Jakarta paling seminggu atau 2 minggu aja gitu. Selebihnya ya dia kesana kemari gitu. Nah itu dipercayakan kepada saya gitu untuk mengatur itu, karena kan walaupun dia nggak ada, transaksi kan tetap berjalan gitu. Transaksi tetap berjalan gitu. Orang datang, ya kan, kemudian mau bayar ini, bayar itu dan lain sebagainya seperti itu, ya. Nah itu biasanya saya akan buat kas yang keluar masuk uang apa namanya, uang kas gitu loh. Itu akan diinikan seperti itu. Nah bos kalau pergi keluar, dia pasti sudah tanda tangan cek, ya. Dia tanda tangan cek, tanda tangan giro yang harus saya mesti ngambil ke bank, saya harus bayar orang, misalkan gitu ya. Dan itu biasanya ceknya cek kosong, langsung saja, ya. Jadi saya tinggal ngambil aja ke bank gitu, seperti itu. Nah, dengan menjaga yang namanya kepercayaan dan juga tanggung jawab itu, nah tentunya keberuntungan itu tentunya itu tidak akan lari dari diri kita, seperti itu, ya. Karena apa? Dengan kita menjaga kepercayaan dan juga tanggung jawab, maka kita dengan sendirinya akan menciptakan kuijin, ya, penolong kita, ya kan, yang membantu kita berkah yang namanya rezeki itu, gitu. Nah, sama halnya waktu mendapatkan undian 20 juta itu, gitu ya. Kalau misalkan saya tidak menjaga hal itu, gitu kan, mendatangkan mungkin halangan dan rintangan gitu ya. Nah mungkin ya teman kerja saya mungkin bisa kasih saya suratnya udah telat, begitu. Kalau udah telat kan nggak dapat, seperti itu. Tapi last minute tinggal 2 hari dia kasih ke saya gitu. Dan itu kondisi dalam amplop yang sudah terbuka. Sesungguhnya dia bukannya tidak tahu itu batas limitnya kapan gitu ya. Kalau misalkan dia adalah penagih hutang saya atau dia adalah rintangan karma saya, surat itu diterima sama dia kan bisa tahan, gitu, ya kan? Nggak usah kasih ke saya, seperti itu, ya. Nah, makanya Taisuya, Mahadewa Taisuya juga mengatakan bahwa, ya, kalau kita mau mendapatkan yang namanya keberuntungan, kebahagiaan, dan juga keselamatan di dalam menjalankan kehidupan kita, maka kita harus selaras, harmonis, dan juga menjaga hubungan baik dengan langit, bumi, dan juga manusia. Seperti itu, ya. Karena dari ketiga hal inilah, ya, yang itu yang akan membentuk namanya keberuntungan kita, yang akan kita bawa dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan kita yang akan datang. Seperti itu. Amitofo. Ya, tentunya kita mau supaya kita bisa menciptakan kuijin ya di dalam kehidupan kita ya.
tidak menciptakan siujin-siujin ya. Ya, tidak menciptakan rintangan-rintangan karma, tidak menciptakan hambatan-hambatan bagi jalan hidup kita, tapi kita menciptakan pelindung, penolong, ya kan, baik dalam wujud para dewa maupun dalam wujud manusia, ya. Tapi ya itu tadi, selaraskan, harmoniskan, dan juga jaga hubungan baik dengan langit, bumi, dan manusia. Demikian pesan dari Mahadewa Taisri, semoga bermanfaat. Om Sukawati Prasnahum Amitofo. Terima kasih pada Maha Guru yang telah memberikan Dharma Desana. Semoga kita semua memperoleh manfaat serta tambahan pengetahuan dalam pesan Dhamma yang telah dibagikan. Amitofo. Selanjutnya, prosesi penyapan mantra dan sadhana Dewa Taisui oleh Maha Guru. Mempersilakan kepada Maha Guru menuju altar mandala untuk memberikan abiseka penjapan mantra dan sadhana Dewa Taisui. Dimohon pada hormat untuk bangkit berdiri. Om Tai Suya So 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 Om Tai Suya So. Dimohon kepada para mas semua untuk tetap bangkit berdiri. Kita akan melakukan Maha Namaskara visualisasi yang akan dipimpin oleh Maha Guru. Maha Namaskara visualisasi. Bersujud kepada guru dan para Buddha di 10 penjuru alam. Om Ahum. Bersujud kepada para bodhisatwa mahasatwa. Om Ahum. Bersujud kepada para dharmapala, dakini, dan dewa. Om Ahum. Menghormat kepada para Arya. Amitofo. Ya, para umat yang berkata berdiri, kita akan mengantar Maha Guru Sukawati Prasna untuk meninggalkan ruang Dharmasala. Om Sukawati Prasnahum, 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 Om Sukawati Prasnahum. Upacara api homa pemberkatan Fu berkah keberuntungan, kebahagiaan, dan keselamatan 60 Dewa Taisui telah selesai dengan sempurna. Semoga kita semua mendapatkan berkah melimpah dari Adinata Dewa Taisui, serta seluruh Buddha, Bodhisatwa, Mahasatwa, para Dharmapala, para Dewa, dan para Dakini. Semoga segala cita-cita, doa, dan harapan mendapatkan keberhasilan. Om Taisuya Soha, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo.